wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Engkau. Qala, kemudian Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang karunia yang Allah anugerahkan kepada anak cucu Adam. Berarti termasuk kita, berupa kehormatan bagi mereka, bagi kita anak cucu Adam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan perihal mereka. Jadi sebelum diciptakan kita dibicarakan dulu di hadapan para malaikat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah dan memerintahkan Rasulullah untuk menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita. Dari mulai sebelum diciptakan kita sudah dimuliakan, disampaikan kepada para malaikat bahwa anak cucu Adam akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Khalifah di sini dalam tafsirnya dijelaskan yaitu suatu kaum yang akan menggantikan kaum lainnya, waktu demi waktu, generasi demi generasi, secara berkesinambungan. Nah, kita kan terus berganti dari generasi Nabi Adam sampai generasi kita saat ini, terus berganti. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat yang lain, Al-An'am 165, wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardh, dan dialah Allah yang menjadikan kalian para penguasa di atas muka bumi. Dalam surah An-Naml ayat 62, wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan Allah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun, dan Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka para pengganti. Nah, ayat-ayat yang saya bacakan ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dikehendaki oleh Allah dengan khalifah yang disampaikan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, yang dimaksudi bukan hanya Nabi Adam saja, tetapi dengan semua keturunannya. Karena kalau yang dimaksud itu cuma Nabi Adam saja, maka perkataan malaikat selanjutnya itu tidak tepat kalau ditujukan kepada Nabi Adam. Kalimat selanjutnya apa? Malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa panjenengan ya Allah akan menjadikan orang yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan orang yang akan menumpahkan darah? Nah, ini kalimat ini kan tidak tepat kalau ditujukan kepada Nabi Adam. Berarti khalifah yang dimaksud oleh Allah di sini ya Adam dan seluruh keturunannya. Dan
nanti ada yang suka menumpahkan darah, ya seperti ya Bani Israel, laknatullah alaihi, ini diakui atau tidak itu mereka juga keturunan Nabi Adam, begitu ya. Dan juga orang-orang yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, yang nggak usah jauh-jauh, ya. Di negara kita saja banyak yang merusak, ya, ekosistem, yang merusak bumi, yang merusak sumber daya alam dan seterusnya. Diakui atau tidak, mereka juga anak keturunan Nabi Adam. Nah, Bapak Ibu yang besar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkataan malaikat yang bertanya kepada Allah, kenapa engkau akan jadikan orang yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan orang yang akan menumpahkan darah? Ini bukan berarti penentangan yang dilakukan oleh malaikat kepada Allah, bukan berarti menentang. Juga bukan karena dengkinya malaikat kepada anak cucu Adam, bukan. Tapi malaikat mengatakan itu, tujuannya adalah bertanya, ingin tahu apa hikmah diciptakannya Adam dan anak keturunannya. Sebagaimana dalam tafsirnya ini dijelaskan, seolah-olah malaikat itu mengatakan, wahai Rabb kami, apa hikmah di balik penciptaan mereka? Sedangkan di antara mereka ini dimaksud adalah anak cucu Adam. Sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah. Seandainya engkau bermaksud agar mereka hanya beribadah kepadamu, maka kami, kata para malaikat, senantiasa beribadah, senantiasa bertasbih, senantiasa memuji menyucikan engkau. Lalu dijawab oleh Allah, pertanyaan malaikat itu, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya dalam tafsir dijelaskan, aku Allah mengetahui bahwa di balik penciptaan makhluk ini terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada sebagian kerusakan yang kalian sebutkan tadi. Allah mengatakan kepada malaikat seolah begitu, aku lebih tahu maksud dari penciptaan Adam dan anak keturunannya, karena terdapat kemaslahatan, terdapat kebaikan yang lebih besar daripada sebagian kerusakan yang kalian sebutkan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kalian tidak mengetahui bahwa aku akan menjadikan di antara mereka ada para nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Di dalam mereka juga terdapat para siddiqin, orang yang benar imannya, syuhada, orang yang mati syahid, sholihin, orang-orang yang sholih, orang-orang yang ahli ibadah, ahli zuhud, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kemudian para ulama yang mengamalkan ilmunya, kemudian juga orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Bapak yang dirahmati Allah, malaikat tidak tahu hal itu, bahwa di antara anak keturunan Adam tidak hanya seperti yang disebutkan oleh para malaikat yang hanya akan menumpahkan darah, yang akan melakukan kerusakan, tapi di dalamnya juga ada para nabi dan rasul dan seterusnya tadi. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam tafsir Bukhari dijelaskan bahwa ayat ini juga harus kita pahami bahwa ayat ini menjadi dalil tentang kewajiban memilih pemimpin, keharusan memilih pemimpin. Karena
tidak ada khalifah fil ardh, ya, pemimpin di atas muka bumi, ya, maka hukum riba yang akan terjadi. Jadi penting memilih pemimpin itu, sehingga kalau terjadi perkara yang dipersengketakan oleh masyarakat, ada yang mengaturnya, ada yang memutus perkaranya, perkara yang mereka perebutkan. Juga dengan adanya kepemimpinan, nanti akan ada orang yang menolong, orang yang teraniaya dan orang yang terzalimi dengan hukum dan aturan yang dibuat. Ya. Kita tidak bisa menafikan peran kepemimpinan, pentingnya pemimpin, gara-gara adanya kasus seumpama kepemimpinan yang tidak adil. Ya. Itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang kemudian membuat kita a priori tidak peduli dan tidak mau memilih. Tidak boleh. Ya. Tetap wajib memilih itu. Ya. Nggak boleh golput itu. Ya. Jadi tetap wajib memilih, ya, untuk menggugurkan kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangankan memilih pemimpin untuk memimpin sebuah negara. Kanjeng Nabi saja mengatakan kalau kita bepergian, ya, kalau sudah di atas 2, ya, 3 orang, maka itu harus ditunjuk salah satu yang menjadi pemimpin rombongan. 3 orang saja kita bepergian harus ada, ya, pimpinannya, ketua rombongannya, supaya, ya, jelas gitu arah perjalanan rombongan ini mau dibawa kemana. Itu harus ada. Saya teringat salah satu ceramah salah seorang ustadz di medsos, saya lihat, entah ini kisah nyata atau hanya sebuah ilustrasi. Ya. Itu kata ustadz ini dalam ceritanya itu terjadi di zaman, ya, Pak Harto. Ya. Jadi ceritanya ulama-ulama dari seluruh Indonesia, dan dari Jawa Timur, diundang ke istana negara. Isinya kayak semua, ini satu rombongan, ini satu bis. Ya. Nah, dalam rombongan itu, ya, tidak ditunjuk siapa yang menjadi kepala rombongan. Ada satu peristiwa, ya, pada saat mampir ke salah satu rumah makan, ya, kemudian terjadi perdebatan. Ini sholatnya di jamaah apa tidak? Nah, kemudian tidak ada yang memutuskan. Ya, akhirnya juga tidak ada yang diputuskan siapa yang akan menjadi imam sholat. Wah, tidak jelas. Ya. Akhirnya tiba-tiba ada seorang anak muda, ya, rambutnya gondrong, pakai kaos, ya, pakai celana jeans, ya, tiba-tiba maju imam sholat. Ya, karena tidak ada yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin pada waktu itu. Akhirnya anak muda rambutnya gondrong, pakai kaos, kemudian pakai jeans, imam sholat. Nah, kemudian pada saat imam sholat, ya, sholatnya sholat sirri, padahal sholat duhur, gitu, ya. Ternyata dia bacanya dijaharkan, dibanterkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, banter, gitu. Subhanallah, diingatkan bolak-balik, gitu, ya. Tapi terus saja kita dibanterkan suaranya. Akhirnya yang mengingatkan sudah capek, akhirnya dibiarkan sampai selesai sholat. Nah, ustaz itu kemudian menyampaikan hikmah dari peristiwa itu. Ini contohnya, ya, kalau di antara orang pintar itu tidak ada yang mau menjadi pemimpin, ya. Tidak ada yang mau jadi imam sholat. Di antara semua orang pintar, ini semua, oh, dorong-dorongan, gak ada yang mau maju. Akhirnya orang stres, kan begitu, ya. Anak muda yang tidak tahu ilmunya, tidak bisa apa-apa, akhirnya maju jadi imam. Akhirnya ugal-ugalan jadi imam itu. Nggak jelas itu. Salah diingatkan, panggah jalan. Ini akibatnya yang akan terjadi. Ketika orang baik tidak ada yang peduli untuk memilih atau dipilih menjadi pemimpin. Akhirnya orang yang tidak tahu ilmunya, ya, menjadi pemimpin, memimpinnya dengan ugal-ugalan, diingatkan juga tidak mau, tetap jalan.
Itu yang akan terjadi. Nah, dalam tafsirnya dijelaskan kewajiban mengangkat khalifah atau pemimpin, ya, itu merupakan kewajiban kita semuanya. Ya, tidak boleh ada yang tidak peduli. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, selesai ayat ini. Ya. Ayat ini kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan anak cucu Adam, ya, di antaranya sebelum proses penciptaannya sudah disampaikan, sudah dijelaskan kepada makhluk yang lebih dulu ada, ya. Makhluk yang lebih dulu ada yaitu para malaikat. Dan ketika ada pertanyaan dari para malaikat, dijelaskan oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Bapak Ibu yang besar dirahmati Allah, ayat selanjutnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktubun. Wa 'allama, kemudian Allah mengajarkan Adam, Nabi Adam, mengajarkan apa? Al-asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Nabi Adam atas para malaikat. Ya. Bahwa Nabi Adam yang tadinya sempat dipertanyakan oleh para malaikat dalam proses penciptaannya, ya, ternyata memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan dan keistimewaan dibandingkan para malaikat. Apa keutamaan dan keistimewaan kita anak cucu Adam dibandingkan para malaikat? Nabi Adam diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya disebutkan Nabi Adam diajari, ya, nama-nama seluruh makhluk, seluruh benda yang ada di atas muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat. Ya. Nah, hal ini, ya, menunjukkan bahwa Nabi Adam memiliki keutamaan dibanding para malaikat. Setelah Nabi Adam diajari oleh Allah, dikasih tahu tentang nama-nama semua yang ada, maka kemudian thumma 'aradahum 'alal malaikah, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, menjelaskannya kepada para malaikat, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, Ambi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Hai para malaikat, coba kalian jelaskan semua nama-nama yang ada, ya, kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar. Ini dalam tafsirnya dijelaskan, ya, apa saja sih yang Allah ajarkan kepada para malaikat, kepada Nabi Adam. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, ya, adalah nama-nama yang dikenal oleh manusia, yang diketahui oleh kita. Ya, di sini disebutkan seperti nama-nama binatang, kemudian ini namanya langit, ini namanya bumi, ini namanya gunung, ini laut, ini kuda, ini keledai. Ya, semua yang ada di atas muka bumi yang Allah ciptakan itu dikasih tahu kepada Nabi Adam apa saja nama-namanya. Termasuk di sini disebutkan kata, ya, sahabat Ibnu Abbas sampai nama piring, ya, periuk, ini namanya piring, ya, ini namanya periuk. Di zaman Nabi Adam sudah ada ternyata. Nah, ini di dalam tafsir begitu disebutkan, ini namanya piring, ini namanya periuk.
ini namanya jamur, ini namanya cendawan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Allah jelaskan kepada para malaikat bahwa nama-nama itu sudah dijelaskan kepada Nabi Adam. Allah mengatakan pada malaikat, Nabi Adam mengetahui semua nama-nama ini. Coba sekarang kalian, wahai para malaikat, sebutkan, beritahukan kepadaku apa nama-nama semuanya itu. Kemudian malaikat menjawab, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya pengetahuan apa-apa, illa ma'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan engkau maha bijaksana. Jadi ayat ini Bapak yang dirahmati Allah merupakan bukti keutamaan Nabi Adam dibandingkan malaikat dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, di antara yang membuat seseorang akan mendapatkan kemuliaan itu kalau mereka memiliki ilmu. Makanya kita dimotivasi oleh syariat kita untuk terus mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, kita terus diperintahkan mencari ilmu. Tentu ilmu-ilmu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita. Apa sih ilmu yang diajar, yang harus kita pelajari? Bapak yang dirahmati Allah, ilmu secara hukum itu terbagi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, berarti kewajiban individu, setiap orang wajib mempelajari. Ada yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya cukup perwakilan. Kalau sudah ada yang mempelajari, maka sudah gugur kewajiban. Nah, ini yang harus kita pahami, ilmu yang hukumnya fardu ain, kewajiban individu. Ada 3 ilmu dalam syariat kita yang sifatnya fardu ain. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, dan ilmu tentang akhlak. Akidah, ibadah, akhlak. Ini ilmu yang sifatnya fardu ain, kewajiban kita semuanya. Semua umat Islam wajib mempelajari. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang iman, kewajiban kita beriman. Ilmu tentang ibadah, berarti ilmu tentang tata cara kita beribadah. Makanya kita pun wajib belajar fikih, mengenal macam-macamnya air, macam-macamnya najis, bagaimana cara berwudu, mandi besar, tayamum, sholat, puasa, dan seterusnya. Yang ketiga, ilmu tentang akhlak. Bagaimana akhlak terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap tamu, akhlak kepada orang yang lebih tua, akhlak kepada yang lebih muda, dan seterusnya. Nah, 3 ilmu ini merupakan ilmu yang sifatnya fardu ain, wajib kita pelajari. Nah, kemudian ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang mempelajari, maka yang lain sudah gugur kewajiban, cukup perwakilan. Itu biasanya ilmu-ilmu yang terkait dengan spesialisasi tertentu, keahlian tertentu. Seperti ilmu tentang ketabiban, kedokteran. Itu tidak harus semuanya jadi dokter, cukup perwakilan. Ilmu terkait dengan sains, teknologi, itu juga cukup perwakilan. Tidak harus semuanya menjadi insinyur, menjadi ahli nuklir, dan seterusnya. Tetapi itu harus ada. Bapak yang dirahmati Allah. Nah, ini kita ini kadang-kadang mengarahkan anak-anak kita atau anak-anak kita sendiri pada saat ngambil jurusan kuliah itu kebanyakan mengikuti tren, bukan mengikuti kebutuhan.
Jadi ini trennya apa? Ekonomi, wah ngambil ekonomi semua. Trennya HI, ya, hubungan internasional, rame-rame ke sana semua. Trennya apa? Kedokteran, dokter semua. Seharusnya umat Islam itu ya, berbagi peran, gitu ya. Makanya umat Islam itu harus berjamaah, ya, berkomunitas, ya, punya kelompok, ya. Supaya apa? Ketika kita menjadi bagian dari komunitas, kita bisa berbagi peran. Ini di komunitas ini, ya, yang jadi dokter sudah ada belum? Harus ada. Ya. Yang jadi pakar ekonomi sudah ada belum? Harus ada. Ya. Yang ahli kimia sudah ada belum? Harus ada. Nah, saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang jadi dosen di Fakultas Ekonomi. Gitu. Ternyata kita dari umat Islam itu sudah sedikit, sudah jarang katanya anak-anaknya yang mengambil jurusan ekonomi. Nah, sementara mereka orang-orang non-Islam dari etnis tertentu itu banyak yang fokus di sana ekonomi, sehingga kita dari sisi ekonomi ya kalah dengan mereka. Ekonomi mereka yang menguasai, sehingga kita seringkali punya ketergantungan kepada mereka dari sisi ekonomi. Nah, kembali lagi, Bapak yang dirahmati Allah, kemuliaan seorang anak cucu Adam, ya, salah satunya karena ilmunya. Ya. Makanya kalau ada orang tidak punya ilmu, apalagi kemudian jadi pemimpin, masya Allah, ya, tidak ada kemuliaan dan tidak ada kehormatan yang dia dapatkan. Ya. Maka kita harus menyiapkan ilmu, ya, kepada anak kita. Dan kalau bisa ilmu yang sifatnya fardhu ain itu ya, harus betul-betul kita ajarkan kepada anak cucu kita. Ya, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak. Ini ilmu dasar yang harus diajarkan kepada anak cucu kita. Ya. Di samping ya ilmu tentang life skill, kecakapan hidup. Ini pun juga harus secara seimbang ya kita ajarkan kepada anak kita. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada life skill, kecakapan hidup, tetapi 3 ilmu dasar kita abaikan. Ya. Akhirnya anak kita hebat secara sains, ya, hebat secara ilmu pengetahuan umum, ya, tapi dia tidak tahu bagaimana memuliakan orang tuanya, tidak tahu bagaimana menghormati orang tuanya. Akhirnya kita ngelus dada. Ya setelah kita sudah tua, ya Allah, anak-anak sudah saya sekolahkan sampai pinter, punya pekerjaan yang terhormat, punya ekonomi yang mapan, tapi setelah saya tua, kenapa saya ditaruh di panti jompo? Itu kenapa ya? Karena kita lupa tidak mengajarkan ilmu dasar kepada anak-anak kita. Salah satu ilmu tentang akhlak. Ya, itu saya pernah lihat itu ada seorang nenek gitu ya. Dia mengungkapkan kesedihannya. Saya sukses membuat anak-anak saya menjadi orang-orang hebat. Ya. Tetapi setelah saya tua, justru anak-anak saya menaruh saya di panti jompo. Ya. Itu kenapa? Karena kita lalai mendidik anak-anak kita 3 ilmu dasar tadi: akidah, ibadah, akhlak. Ya. Saya teringat cerita dosen saya kalau waktu saya kuliah di Jakarta, di Sumatera, khususnya di daerah Padang Panjang. Ada satu tradisi masyarakat itu yang sangat baik. Tradisi memang. Kenapa saya katakan tradisi? Memang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi tradisi ini sangat baik. Ya. Apa tradisinya? Saya diceritakan oleh dosen saya dari Sumatera, dari Padang Panjang itu, bahwa di sana itu ada satu kebiasaan. Ketika seorang anak memasuki usia balik, anaknya sudah balik, maka orang tuanya mengundang tokoh agama setempat, mengundang saudara dan tetangga, ngumpul di rumahnya, atau kadang-kadang kalau yang kaya gitu ya, ngumpul di masjid. Ngumpul di masjid, kemudian apa yang dilakukan? Anaknya yang sudah mulai akil balik itu dibimbing oleh tokoh agamanya. Nah, sekarang kamu sudah balik. Dikasih nasihat dulu.
Orang Islam kalau sudah balik itu sudah mulai punya kewajiban dalam agama. Dia sudah harus tertib sholat. Dia tidak boleh melakukan ini. Tidak boleh berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Harus menjalankan agama ini, harus itu dan seterusnya. Nah sekarang kamu baca 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh semua orang bahwa kamu itu sudah balik. Kamu sudah punya kewajiban. Itu dilakukan. Sehingga di sana anak-anak itu ketika sudah balik, dia sudah tahu identitasnya. Saya ini orang Islam, dan sebagai orang Islam yang sudah balik, saya sudah wajib sholat. Saya tidak boleh berkumpul dengan lawan jenis, ya, yang bukan mahram. Ya. Saya harus berbakti kepada orang tua. Saya harus dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini tradisi yang sangat baik. Sekalipun caranya tidak harus sama, gitu ya. Saya melakukannya dengan istri saya bercerita, ya, Mbak Farah sudah head, ya, anak saya perempuan, anak pertama, ya, berarti dia sudah balik. Tolong dinasihati. Ya sudah saya pakai, gitu ya. Saya nasihati, Mbak Farah sampai sudah balik, sampai harus tahu sampai itu agamanya Islam. Orang Islam kalau sudah balik itu sudah harus begini. Ya, kamu harus perhatikan, ya, kamu nanti nggak boleh begini, karena kamu sudah balik. Tanggung jawabmu sudah ditanggung sendiri, ya, pahala dan dosa ditanggung sendiri. Gitu ya. Ayah cuma bertugas, bunda cuma bertugas memberitahu dan mengingatkan. Selanjutnya tanggung jawab kamu sendiri. Ya. Ketika anak saya laki-laki sudah balik, istri saya ngasih tahu, Mas Kais sudah balik ya, tolong dinasihati. Begitu. Supaya anak kita tahu identitas dirinya. Saya banyak melihat, saya pernah mengalami ketika saya di kampung Inggris Pare, saya jadi guru ya, di salah satu lembaga di sana. Saya melihat ada anak muda sudah mahasiswa, ya, namanya Islam, tapi dia pakai kalung salib. Saya tanya, saya panggil, Mas, sampai agamanya apa? Islam bisa. Ya, panggilnya bisa kalau kamu Inggris ya. Saya agamanya Islam bisa. Oh Islam. Sampai sekarang masih beragama Islam, masih bisa. Kuliahmu di mana? Dia menyebutkan salah satu kampus agama yang ada di Jawa Tengah, kampus terkenal. Oh ya Allah, keren aja gitu ya. Tapi mohon maaf, itu kenapa pakai itu? Ya. Loh ini kan apa sih Mister, ini kan cuma simbol. Yang penting kan hatinya. Gitu. Dan seterusnya. Nah, ini menjadi PR buat kita, ya, bahwa anak-anak kita, ya, secara ideologi sama dengan kita, tetapi secara perilaku masih jauh, ya, dari ideologi yang diyakininya, ya, yang dianut. Bahkan saya pernah setelah pandemi tahun berapa itu, 2020 atau 2021, di masjid perumahan yang ada SMK Masjid Muhajirin namanya, Masjid Muhajirin di dalam kota. Ya. Selesai sholat Id, ya, waktu itu saya imami sholat Id, ya, selesai sholat Id ada anak muda datang menemui saya. Ya. Ustaz, tolong bimbing saya membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Saya tanya, namamu siapa Mas? Namanya Islam banget, depannya Muhammad, tapi belakangnya jangan saya sebutkan, takutnya jangan kenal. Nah, gitu ya. Mahasiswa, namanya depannya Muhammad, belakangnya tidak saya sebutkan. Ya. Kenapa saya bilang kau minta dibimbing 2 kalimat syahadat? Agamamu kan Islam dari kecil. Orang tua apa agamanya? Semuanya Islam. Orang tua saya taat beribadah. Orang tua saya rajin sholat jamaah. Orang tua saya rajin mengikuti kajian-kajian. Nah, terus kenapa sampai kau minta dibimbing 2 kalimat syahadat? Apa kata dia? Semenjak SMA saya ateis. Saya tidak bertuhan. Ya, orang tua nggak ngerti. Orang tua nggak pernah menanyakan, nggak pernah. Ya. Saya tidak pernah sholat. Ya. Saya tidak beribadah. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi karena penanaman 3 ilmu yang wajib yang merupakan fardu ain kurang kuat kita tanamkan kepada anak-anak kita. Akhirnya terjadi seperti itu. Dia salah bergaul, bukan pergaulan fisik yang
Takutkan, tapi sebenarnya ada yang ditakutkan. Pergaulan diskusi. Anak itu salah kelompok diskusi. Ya. Dia masuk komunitas diskusi, ya, akhirnya membuat dia jadi ateis, tidak bertuhan. Agama yang diajarkan di komunitas itu agama humanisme, agama kemanusiaan. Si penting api karo koncone, si penting manut sama orang tuanya. Masalah ibadah atau tidak, gak ada urusan. Jadi kalau temanmu ada yang itu doktrinnya di kelompok itu. Kalau ada temanmu tidak sholat, kamu jangan rewel. Si penting baik sama kamu. Kalau ada temanmu tidak ke gereja, jangan rewel. Si penting dia tidak menyakitimu. Agama humanisme, agama kemanusiaan. Ya. Sekarang itu lagi ngetren. Banyak tokoh-tokoh besar, tokoh nasional mengikuti agama ini. Ya. Sehingga tidak jelas. Ya. Mungkin juga pernah tahu tokoh Jawa Timur yang pernah jadi menteri, gitu ya, itu tidak jelas agamanya. Dia pernah ibadah di ini, pernah ibadah di agama ini, ya. Agama humanisme. Ya, karena penanaman akidah dari kecil bisa jadi dari orang tua yang tidak kuat. Ya, kembali lagi Bapak Ibu yang berhormat, kemuliaan Nabi Adam, ya, atas para malaikat sebabnya apa? Ilmu. Ya, jadi anak kita bekal ilmu. Ilmu dasar 3 tadi, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak. Itu harus kita ajarkan pada mereka. Kalau kita tidak sanggup, bisa dimaklumi. Yang penting kita tetap memperhatikan. Saya nggak bisa Ustaz ngajarinya. Undang guru, ya, kita privatkan. Atau suruh anak kita mengikuti komunitas-komunitas pengajian. Di kota Kediri, Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak komunitas anak muda, komunitas pengajian. Ada namanya komunitas ngaji kita. Itu markasnya kalau di kota Kediri, sementara di Masjid Husnul Khotimah, Kadisimo. Itu mereka sering bikin kegiatan pengajian di sana, anak muda. Ya. Insya Allah tanggal 31 ya. Biasanya satu malam biar anak-anak nggak keluyuran, nggak pacaran, itu diajak pengajian. Satu malam besok ada di sana. Ya, pengajian, ya, anak-anak muda. Ada ustadznya, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir, ya, yang membimbing mereka. Ya, Ustadz Bik dan Robbani LC, ya, kebetulan teman saya dari Pare, itu yang membimbing mereka. Ya. Komunitas ngaji kita, ada namanya komunitas Brother Jannah, gitu ya, persaudaraan surga. Ya ini anak-anak, insya Allah, ya, remaja-remaja kita ikut komunitas-komunitas yang lurus seperti ini, masya Allah, ibadahnya baik, sama orang tua taat, gitu ya, dan tidak akan neko-neko. Kita tidak akan pernah khawatir melepaskan mereka. Itu bagi yang tidak mondok. Kalau mondok lebih bagus lagi. Ya, kita lebih tenang kalau anak-anak kita mondok, gitu ya. Ya. Karena 24 jam mereka akan dibimbing, mereka akan diarahkan, gitu ya, bagaimana bisa menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Di samping di pondok itu juga diajarkan life skill. Sekarang pondok itu bagus-bagus Pak. Ya. Tidak seperti dulu zaman saya, ngaji yang ngaji saja, begitu ya. Kalau zaman sekarang sudah lengkap. Ya. Anak-anak itu di samping ngaji juga diajarkan, ya, ilmu-ilmu umum, gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai bekal bagi mereka untuk bisa berkompetisi dalam dunia pekerjaan. Tapi basicnya akidah, ibadah, akhlak itu ditanamkan dengan sangat kuat, dengan sangat baik. Ya. Nanti manfaatnya akan kita rasakan kalau kita sudah sepuh, gitu ya. Anak-anak kita sudah besar-besar, anak-anak kita sudah berumah tangga, sudah bekerja. Bagaimana sikap mereka terhadap kita itu buah dari pendidikan kita kepada mereka saat mereka masih kecil. Ya. Baik, kembali lagi. Ya. Kemudian setelah Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah, malaikat ditanya, kalian tahu tidak? Coba sebutkan nama-nama yang sudah disebutkan, sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Malaikat tidak tahu. Setelah itu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah. Ya Adam, wahai Adam, ambilkum bi asma'ihim. Coba jelaskan nama-nama semua benda itu, ya, kepada para malaikat. Bahkan dalam tafsirnya itu disebutkan Nabi Adam menyebut, kamu namanya Jibril, kamu namanya Mikail, kamu namanya Israfil. Malaikat menyebut, Nabi Adam menyebutkan nama-nama malaikat itu.
Tidak hanya menyebutkan nama-nama benda-benda dan makhluk yang ada di atas muka bumi, tapi juga dia menyebutkan nama-nama para malaikat itu. Falamma akalahum bi asma'ihim, ya. Setelah Nabi Adam menyebutkan nama-nama semuanya, qala, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui ghaibas samawati wal ardh, ya, rahasia langit dan bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Tapi benar Allah, pas selesai, ya. Ayat 31 sampai 33 tentang kemuliaan Nabi Adam dibandingkan para malaikat. Kenapa Nabi Adam dimuliakan? Karena ilmu, ya. Jadi supaya anak kita mendapatkan kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat, bekali mereka ilmu. Ilmu dasar ada 3, fardhu ain, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak. Ini wajib diajarkan kepada anak-anak kita, termasuk kita juga terus belajar terkait 3 ilmu ini, karena ini fardhu ain. Kemudian yang fardhu kifayah, silakan sesuai dengan passion, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan bakat dan minatnya. Demikian kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.